Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12 MIPA. Kali ini kita akan pelajari bersama mengenai ukuran letak data. Apakah tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat menentukan ukuran letak suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dalam bentuk tabel, dalam bentuk histogram, dan oke. Nah, marilah kita pelajari mengenai apa itu ukuran letak data. Ukuran letak data pada suatu data, selain ukuran pemusatan data, ada juga yang disebut ukuran letak data. Ukuran letak data meliputi satu kuartil, yaitu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan. Nanti di belakang kita pelajari lebih lanjut. Yang kedua, desil, nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah data diurutkan. Kuartil 4, desil 10 dibaginya ya, sehingga 3 presentil, nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan. Nah, kita pelajari mengenai kuartil. Kuartil data tunggal. Misalkan untuk data tunggal X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn. Dengan data sudah diurutkan, X1-nya kurang dari sama dengan X2, kurang dari sama dengan X3, kurang dari sama dengan X4 sampai titik-titik kurang dari sama dengan Xn. Nilai kuartilnya begini. Jadi ini data paling kecil yaitu X1 ya, atau X minimum. Di sini data yang paling besar yaitu X maksimum atau di sini Xn. Maka data ini pada rentang ini dibagi 2 dulu. Nah, ini nanti ada Q2. Ya, sebelah kiri dibagi 2 lagi, nanti ada Q1. Sebelah kanan dibagi 2 lagi, nanti ada Q3. Jadi nilai kuartil itu ada berapa? Ya, ada 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Keterangan Q1 itu namanya kuartil bawah, Q2 Q2 itu kuartil tengah atau median, Q3 itu kuartil atas. Paham anak-anak? Ya. Kemudian bagaimana nilai dari kuartil itu sendiri? Nilai dari kuartil ke I-nya itu tinggal diganti 1, 2, atau 3. Itu terletak pada nilai ke I kurung N plus 1/4. Atau dapat saya tulis QI sama dengan X data ke. X itu data ke. I dalam kurung N tambah 1/4. Seandainya Bu Guru tanya Q1, berarti ini dimasukkan I-nya diganti 1. Q1 sama dengan X1 dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Q2, I-nya tinggal kalian ganti dengan 2. Berarti data ke 2 dalam kurung N plus 1/4. Q3, I diganti 3, X3
atau data ke-3 dalam kurung n+1/4. Paham? Ya, lanjut. Nih, jika kuartil terletak pada nilai urutan antara K dan K+1 dan D adalah bagian desimal dari nilai urutan tersebut, maka nilai kuartilnya adalah QI sama dengan XK ditambah desimalnya dikalikan X setelah K, berarti XK+1 dikurangi XK. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ini. Dari data 7, 5, 8, 7, 9 sampai dengan 9, tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Mencari nilai kuartil, syaratnya harus diurutkan terlebih dahulu dari yang kecil sampai yang ke besar, sehingga urutannya seperti ini: 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Ada berapa data? Ternyata 16. Ya. Maka mencari Q1, tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Q1, I-nya diganti 1, berarti data ke-1 dalam kurung 16 tambah 1 bagi 4. 16 tambah 1 berapa? 17. 17 dibagi 4, ternyata sama dengan X 4,25. Berarti datanya ini memakai yang ini tadi, karena datanya mesti antara data ke-4 dan data ke-5. Nah, mencarinya sama dengan data ke-4 ditambah desimalnya ini berapa? 0,25. Jadi 0,25 kali data ke-5 dikurangi data ke-4. Paham? Data ke-4-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 6. Data ke-5-nya juga 6. Sehingga sama dengan 6 ditambah 0,25 kali 6 dikurangi 6. Menghitungnya yang belakang dulu. 6 kurangi 6, 0. 0 kali 0,25, 0. Berarti 6 ditambah 0 sama dengan 6. Seperti itu. Terus yang untuk Q2 juga sama. I-nya tinggal kita ganti dengan 2. X2 kurung 16/1 dibagi 4. 16/1 bagi 4 tadi kan 4,25. 4,25 kali 2 berarti berapa? 8,5. 8,5 pakai ini juga, berarti X8 ditambah 0,5 kali X9 dikurangi X8. X8-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. X9-nya juga 7 kan? Berarti 7 ditambah 0,5 dikali 7 dikurangi 7. 7 kurangi 7, 0. 0 kali 0,5, 0. 7 tambah 0 sama dengan 7. Paham? Ya, kita cari Q3-nya. Sama ya, seperti tadi. Q3. I-nya tinggal diganti 3. X3 dalam kurung 16/1 bagi 4, berarti tadi 4,25 ya, dikali 3 sama dengan X 12,75. Berarti X 12 ditambah 0,75
X13 dikurangi X12. X12 nya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 X13 nya 9, berarti sama dengan 8 ditambah 0,75 kali 9 dikurangi 8. 9 kurangi 8 kan 1 kali 0,75 0,75, sehingga sama dengan 8,75. Berarti nilai Q1, Q2 dan Q3 nya ini 6, Q2 nya 7 dan Q3 nya 8,75. Paham anak-anak? Sekarang kita pelajari cara mencari kuartil data berkelompok, yaitu untuk data berkelompok dapat menggunakan rumus QI sama dengan LI ditambah I per 4N dikurangi FKI dibagi FI dikali P. Ya, I-nya itu tinggal diganti dari 1 sampai 3, artinya Q1, I-nya itu kita ganti semua dengan 1, Q2, I-nya kita ganti dengan 2, kalau Q3, I-nya kita ganti dengan 3. Kemudian QI itu artinya kuartil ke I, Q2 ya kuartil kedua. LI itu tepi bawah kelas QI. Kelas QI itu apa? Kelas QI itu kelas sampai jumlah ini, yang I per 4 kali N. Kalau Q1 berarti sampai dengan jumlah 1 per 4 kali N. Kalau Q2 berarti sampai dengan jumlah 2 per 4 kali N. Nanti dicontoh lebih jelas. Kemudian N itu banyaknya data, tinggal dihitung jumlah seluruh frekuensi ya. FKI, ini F kecil ya harusnya ya, FKI frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. Jadi kalau nanti kita jumlah Q1 berarti 1 per 4 N itu ketemu kelas QI, ini jumlah frekuensi, frekuensinya dijumlah tapi sebelum kelas yang memuat Q1. FI frekuensi kelas yang memuat Q1 QI dan P panjang kelas. Perhatikan contoh ya. Datanya pada tabel, pada histogram, pada objek itu sebenarnya nanti sama saja ya. Nah, ini kan tabel. Berapa panjang kelas dari tabel ini? P-nya, panjang kelas intervalnya. Ya, P-nya sama dengan 5 dari 140, 141, 142, 143, 144. Atau tinggal 145 dikurangi 140. Nah, berapa N-nya? Kita jumlahkan N 6 tambah 7, 13 tambah 3, 16, tambah 5, 21, tambah 11, 32, tambah 8, 40. Jadi data ini N-nya itu ada 40, P-nya ada 5. Nah, sekarang kalau kita akan mencari Q1, maka kita cari dulu Q1 itu terletak pada data ke 1 per 4 kali N. Ya, 1 per 4 kali N, 1 per 4 kali 40 sama dengan 10. Nah, kita hitung dari atas ini jumlah sampai dengan jumlah 10 itu di kelas yang mana? 6 ditambah 7, 13, 10 berarti kan di sini, ya kan?
Berarti kelas intervalnya 145 sampai 149. Paham? Nah, terus L1 tepi bawah kelas ini tadi ya, tinggal dikurangi setengah, 144,5. Terus mencari FK1 itu jumlah frekuensi sebelum kelas ini, di atas kelas ini. Nah, kan hanya ada 1 yaitu 6. Jadi frekuensinya 6. FI frekuensi kelas ini 145 sampai 149 ada 7. Jadi FI-nya itu 7, F1-nya itu 7. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 1 sama dengan L1 tambah 1/4N min FK1 per F1 kali P. L1-nya itu tadi ini 144,5 ditambah 1/4N-nya itu 10 dikurangi 6 itu FK1-nya 6 dibagi F1-nya itu 7 dikali P. Ya, nah, cara menghitungnya itu ini dihitung dulu ya. 10 dikurangi 6, 4 kali 5, 20 bagi 7, 2,86. Baru ditambahkan dengan 144,5 sama dengan 147,36. Itu nilai Q1-nya. Paham anak-anak? Sekarang kita cari Q2 ya. Ya. Tadi kan tentukan nilai Q1, Q2 dan Q3. Q1-nya tadi udah ketemu, sekarang Q2-nya sama saja. Coba N-nya tadi 40, P-nya juga 5. Nah, Q2 itu terletak pada data ke 2/4N sama dengan 2/4 kali 40 sama dengan 20. Kita hitung 20 jatuhnya di kelas yang mana? Ini kan 13 tambah 3 16 tambah 5 21, berarti di kelas yang ini, kelas 155 sampai 159. Nah, L2-nya berapa? Tepi bawah, batas bawah ini berapa dikurangi setengah? Jadi kan L2 sama dengan 154,5 ya, paham? Terus FK2-nya itu jumlah frekuensi sebelum kelas ini, jumlah 6 tambah 7 tambah 3 sama dengan 16. F2-nya itu ya kelas ini tadi, kelas 155 sampai 159 sama dengan 5. Terus kita masukkan ke rumus. L2 ditambah 2/4N dikurangi FK2 per F2 dikali P. Nah, tadi L2-nya berapa? 154,5 ditambah 2/4-nya itu 20 dikurangi FK2-nya itu 16 dibagi F2-nya itu 5 dikali 5. Nah, ini hitung dulu. 20 kurangi 16, nah 4 ya, 4, 5-nya coret, jadi 154,5 ditambah 4, jadi 158,5. Itu nilai Q2. Untuk menghitung nilai Q3 ya sama saja. P-nya, N-nya berapa? 40, P-nya 5. Q3 terletak pada data ke 3/4 kali 40 sama dengan 30. Hitung dari atas lagi, 6 tambah 7
13, 16, 21, 30 gimana? Ya, di kelas ini 160 sampai dengan 164. Nah, berapa L3-nya? 160 dikurangi setengah, 159,5. Berapa FK3-nya? Kelasnya tadi kan di sini ya. Berarti jumlah dari 6 sampai 5 dijumlah. Itu ketemu FK3. 6 tambah 7 tambah 3 tambah 5 sama dengan 21. Berapa F3-nya? F3-nya itu ya 11. Ya, terus kita masukkan ke rumus. L3-nya itu 159,5 ditambah 3/4 N-nya itu 30 dikurangi FK3-nya itu 21 dibagi F3-nya 11 dikali P-nya 5. Ini dihitung dulu. Sama dengan 159,5 ditambah 4,09. Berarti 163,59. Itu nilai Q3. Bisa ya anak-anak? Kalau kalian rajin dan tekun mesti bisa. Kalian kerjakan soal-soal latihannya, kalian salin videonya di buku, kemudian lihat di buku catatannya. Kamu pelajari setiap hari pasti bisa. Ya. Sekarang kita pelajari mengenai desil. Desil data tunggal sama seperti pada kuartil. Jadi datanya itu dibagi dengan 10. Jadi ini X min-nya ini dibagi 10. Menjadi 10. Nah, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada berapa D? D1, D2, D3 sampai D9. Ya. Kalau kuartil ada 3D. Kalau desil ada 9D. Nah, nilai datanya juga sama, hanya dibaginya 10. I kurung N plus 1 per 10 atau DI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 per 10. Ya. Nah, jika desil terletak pada nilai urutan K dan K plus 1 dan D adalah bagian desimal dari urutan tersebut, maka nilai desilnya sama dengan kuartil tadi. DI sama dengan XK ditambah D kurung XK plus 1 dikurangi XK. Ya. Nah, sekarang perhatikan contoh. Dari data 7, 5, 8, 7 sampai dengan 9, tentukan nilai desil ketiga dan desil keenam. Maka data kita apakan dulu? Ya, kita urutkan dulu. 5-nya ada 2, 6-nya ada 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7-nya ada 3, 8-nya ada 3, 9-nya ada 3. Berapa N-nya? 15. Maka mencari D3, desil ketiga. D3. I-nya diganti 3, 3 dalam kurung 15 tambah 1 bagi 10 sama dengan X 4,8. 15 tambah 1 itu kan 16. 16 kali 10 bagi 10 itu kan 1,6. 1,6 kali 3 4,8
Sama saja seperti pada kuartil, berarti X4 ditambah 0,8 kali X5 dikurangi X4. Data keempat 1, 2, 3, 4. Data keempatnya itu 6, kelimanya juga 6. Jadi 6 tambah 0,8 dalam kurung 6 kali 6 kurangi 6, 6 kurangi 6 berapa? 0. 0 kali 0,8 0 sama dengan 6. D6 nya diganti 6. X6 kurung 15 ditambah 1 bagi 10. 15 tambah 1 dibagi 10 tadi 1,6 apa ya? Ya kan? 1,6 kali 6 sama dengan 9,6. Berarti X9 ditambah 0,6 X10 dikurangi X9. X9 nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 1 berarti 7. X10 nya 8 berarti 7 ditambah 0,6 kurung 8 kurangi 7. 8 kurangi 7 1 kali 0,6 jadi sama dengan 7,6. Jadi nilai D3 dan D6 nya adalah 6 dan 7,6. Paham? Sekarang kita pelajari desil untuk data berkelompok. Sama saja rumusnya dengan kuartil tadi. Hanya Q-nya diganti dengan D, kemudian per 4-nya diganti dengan per 10. Ya. Jadi DI sama dengan LI ditambah I per 10 kali N dikurangi FKI per FI kali P. Keterangannya I-nya itu dari 1 sampai dengan 9. DI itu desil ke I. LI tepi bawah kelas yang mengandung DI yang mengandung sampai jumlah I per 10 kali N. Kemudian N banyaknya data, FKI frekuensi kumulatif sebelum kelas DI, FI frekuensi kelas DI, dan P panjang kelas interval. Sama seperti tadi kan? Nyarinya juga sama seperti kuartil. Contoh, nah kalau di sini pada histogram sama saja. Ya, histogram lihat. Dari 40 sampai dengan 49 ini ada berapa ini frekuensinya? 1 kan? Dari 50 sampai dengan 59 ada 4. Dari 60 sampai 69 ada 8. Dari 70 sampai 79 ada 14. Dari 80 sampai 89 ada 10. Dari 90 sampai 99 ada 3. Nah, jadi jawabnya kita tentukan N-nya. Berarti 1 ditambah 4 itu 5, ditambah 8 itu 13, ditambah 14 itu 27, 27 tambah 10 itu 37, 37 tambah 3, 40. Ya, N-nya jadi 40. P-nya berapa ini? 50 dikurangi 10, 10. Terus kita tentukan kelas yang memuat D6. D6 itu terletak pada data ke 6 per 10 kali 40. 10-nya coret, tinggal 6 kali 4, 24. Hitung dari sini, dari sebelah kiri ya. 1 ditambah 4, 5, ditambah 8 jadi 13. 13 ditambah 14, 27. Berarti di sini ya.
kelas 70 sampai dengan 79. Berapa L6-nya ini? 70 dikurangi setengah, 69,5. Kemudian FK6-nya berarti sebelum frekuensi di sini. Dijumlah ini tadi 1 tambah 4 tambah 8. Ada berapa? 13. Kemudian F-nya ya ini 14. Masukkan ke rumus D6 sama dengan L6 tambah 6/10 kali N min FK6 per F6 kali P. L6-nya tadi berapa? 69,5. 6/10 N-nya itu 24. FK6-nya itu 13 per F6-nya itu 14 kali P-nya itu 10 sama dengan 69,5. Ini 24 kurangi 13 berapa? 11 ya. 11 kali 10 110. 110 dibagi 14 7,86. Terus dijumlahkan 77,36. Jadi nilai D6-nya itu 77,36. Paham? Sekarang kita pelajari mengenai presentil. Kalau kuartil tadi data dibagi menjadi 4, desil data dibagi menjadi 10, presentil data dibagi menjadi 100. Jadi ada berapa presentil? Ada 99. Nah, presentil data tunggal menghitungnya juga sama dengan tadi. Data PI sama dengan data ke I dalam kurung N+1 per 100. Ya. Di sini guru nggak kasih contoh yang pakai garis bilangan sampai 100. Sama saja menghitungnya. Juga kalau data nilainya terletak pada urutan ke K dan K+1 dan D adalah bagian desimal dari nilai urutan tersebut, maka nilai presentilnya adalah PI XK ditambah D dalam kurung SK+1 min XK. Sini Bu Guru nggak beri contoh ya. Sama saja seperti desil dan presentil tadi. Sama saja. Nah, langsung kita sekarang mencari presentil data berkelompok. Itu juga hampir mirip dengan kuartil dan desil. Rumusnya hanya dibagi per 100 ini. Ya, dan D-nya atau Q-nya diganti dengan P. PI sama dengan LI ditambah I per 100 kali N min FKI per FI dikali P. Keterangannya I-nya itu 1 sampai 99 karena presentil tadi ada 99 ya. Kemudian PI itu presentil ke I, LI tepi bawah kelas PI sama seperti tadi. N banyaknya data, FKI frekuensi kumulatif sebelum kelas PI, FI itu frekuensi kelas PI, dan P panjang kelas interval. Contoh kita cari P30 dari data pada OGIF. Nih, OGIF. Ini OGIF lebih dari itu, lebih dari tepi bawahnya. Lebih dari tepi bawahnya itu ada 40. Ya, lebih dari 48,5 itu ada 36. Sehingga ini kelas interval ini kelas 39 sampai dengan
48 itu ada berapa? Ini ya frekuensinya, tinggal selisihnya ini kan ya, selisihnya ini ada 4. Terus kelas 49 sampai 58 ada 5. Terus kelas ini 59 sampai 68 ada selisihnya berapa ini? 13. 31 kurangi 15 16 ya. 31 kurangi 15 16. Nah, kita akan mencari P30. Maka N-nya itu jumlah datanya ada 40 mesti. Ya, OGIF itu ciri-cirinya yang paling besar itu ya jumlah semua data ada 40. P-nya berapa ini? Selisihnya ini 10. Nah, kelas P30 terletak pada ke-30/100 kali N-nya 40. Nolnya coret ya. Ya, 3 kali 4 12. Maka kita hitung sampai jumlah 12 itu dari yang sebelah kiri ini. Ya, 4 tambah 5 9 ya. Belum 12. 9 tambah 16 25. Berarti 12-nya di sini kan? Ya, 12-nya itu di sini. Berarti di kelas mana ini? Di kelas 59 sampai dengan 68 ya. Terus tepi bawahnya L-nya 59 kurangi setengah 58,5. Terus FK frekuensi kumulatif sebelum kelas ini, berarti yang sebelah sini, yang di atasnya ya. Yang di atasnya 4 tambah 5 berarti 9. F30-nya frekuensinya ini kelas selisihnya ini berarti 16. Udah, tinggal masukkan ke rumus ini. P30 sama dengan L30 tambah 30/100 kali N dikurangi FK30 dibagi F30 kali P. L30-nya itu berapa tadi? 58,5. 30/100-nya tadi 12. FK30-nya tadi jumlah ini kan 9. F30-nya selisih ini jadi 16. P-nya tadi 10. 12 kurangi 9 3. 3 kali 10 30. 30 dibagi 16 1,875 sehingga sama dengan 60,375. Jadi P30-nya adalah 60,375. Nah, paham anak-anak? Kalau mencari pakai OGIF itu berarti kan kelas ini itu selisihnya nih ya, ingat-ingat ya. 840 kurangi 364. Kalau kelas ini berapa juga? 15 kurangi 6 berarti 9. Kelas ini 6 kurangi 2 4. Kelas ini 2 kurangi 0 2. Ya, sama saja. Mencari kuartil pakai OGIF ini juga sama. Ya, nanti dipelajari lagi di rumah. Terima kasih telah melihat video ini dan ikut daring pada pagi ini. Semoga kalian bisa, kalian paham. Kalau belum paham, lihat video ini berulang-ulang atau salin video ini di buku catatan. Tinggal kalian pelajari, kerjakan tugas-tugasnya. Niscaya kamu akan jadi anak pintar. Ya, selamat siang. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat.
Amin.